memang absen dulu ya hari ini yang hadir, oke? Untuk Anggita ada? Anissa Lutfia, Ayubi Salma, Azam Zulkomar, Cariko, Indri Nur Aulia, Kartika, Naina Maharani, Sarah Salsabila, Siti Aulia Rahma, Wulandari Aulia Intan, Intan Natasha, Ismi Atskia, Bagus Setio Nugroho. Hari ini kita akan belajar tentang materi teks berita ya, karena sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menemukan informasi fakta dan faktual dalam berita. Oke. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian secara berkelompok harus menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks berita ya. Oke? Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian berdiri semua dulu. Oke? Sudah? Coba tangannya ke depan semuanya. Ya. Nanti dengarkan arahan saya ya. Oke, coba tangannya pegang matanya. Mata, hidung, pipi, mulut, telinga, kepala. Mata, pipi, hidung, mulut, telinga, kepala. Wah, ada yang gak fokus nih, maka harus fokus ya. Oke, boleh duduk kembali. Mbak, saya mau bertanya nih, kalian pernah atau tidak melihat atau mendengarkan suatu berita? Pernah. Pernah ya. Nah, coba ini ada ibu ada video, coba kalian perhatikan ya videonya. Harus kalian simak dengan baik ya. Oke. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Banjir bandang menerjang kawasan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara. Peristiwa yang terjadi pada hari Minggu dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Timur. 11 orang warga dilaporkan tewas tertimbun dan sejumlah rumah warga rusak diterjang banjir bandang. Curah hujan intensitas tinggi mengakibatkan banjir bandang menerjang kawasan pemukiman warga di Kelurahan Kedua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara pada Minggu dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian timur. Hujan deras yang terjadi sejak Sabtu malam turut membuat tanggul penahan aliran kali mati di sekitar pemukiman jebol, sehingga banjir menerjang kawasan pemukiman warga. Banjir meratakan sejumlah rumah warga. Sejumlah rumah warga tersapu luapan banjir juga tertimbun material lumpur dan dilaporkan 11 orang warga ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan TNI Polri, Basarnas, dan BPBD. Korban yang sudah dievakuasi yang sudah dapat diidentifikasi ada 11 dan 10 sudah dilaksanakan evakuasi dalam kondisi dan dalam proses penggalian paling nafas. Kalau material saat ini gimana Bang? Sangat tinggi atau gimana? Kesulitan atau gimana? Kesulitan jelas karena ini sangat yang banjir pandang dia material lumpur jadi kita digunakan dari dinas PU untuk bantuan eskavator. Korban yang ditemukan meninggal dunia sudah dievakuasi ke Puskesmas Ciambula untuk dilakukan proses identifikasi. Banjir bandang yang menerjang Kelurahan 2 Kota Ternate ini juga membuat akses jalan utama terputus dan tidak dapat dilintasi. Hingga kini tim SAR gabungan beserta warga dan relawan masih berupaya melakukan pencarian dan penyelamatan korban dari peristiwa banjir bandang ini.
Dari Ternate, Maluku Utara, Iqbal Hamzah, Tujuan mengabarkan. Bisa kita beralih ke informasi selanjutnya. Oke, sudah dilihat semua tadi? Disimak beritanya? Sudah jelas? Sudah. Nah, sekarang di sini saya mau tanya, tadi itu beritanya tentang apa ya? Banjir bandang. Oke, banjir bandang. Nah, itu banjir bandang itu terjadinya di mana tempatnya? Di mana? Maluku, Ternate. Nah, terus kejadiannya pada kapan waktu kejadiannya? Oke, hari Minggu jam 4 ya. Jadi kalian sudah paham ya, sudah mengerti tentang apa yang berita kamu tonton tadi. Ya, sekarang kita lanjut. Kalian di sini adalah apa materi selanjutnya? Membaca insentif sebuah teks berita dan mengenali jenis informasi yang aktual dan akurat. Informasi yang disajikan dalam berita harus akurat, yakni mengandung data yang benar dan tepat. Periksa fakta informasi dengan cara memastikan sumber berita, pastikan bahwa alamat situsnya adalah situs resmi atau sudah terverifikasi. Akan lebih baik jika dilakukan cek silang dengan sumber berita yang lain. Berita juga mengandung informasi yang bersifat fakta dan aktual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aktual adalah baru saja terjadi. Kalau fakta apa? Berita yang benar-benar terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke unsur teks berita nih. Di sini ada what, apa? Berarti what itu nama atau identitas dari suatu kejadian. Nah, kayak tadi kejadiannya apa? Oh, misalnya banjir. Nah, yang kedua siapa? Siapa saja yang ada di peristiwa atau di berita tersebut dan di mana? Ketiga di mana? Di mana itu tempatnya, di mana terjadi peristiwa tersebut? Lalu kapan? 4 kapan? Berarti kapan terjadinya? Kayak tadi kan tadi terjadinya kapan tuh? Ingat nggak? Hari Minggu ya. Nah, terus mengapa peristiwa itu bisa terjadi? 5. Nah, 6 bagaimana peristiwa itu atau proses terjadinya suatu kejadian peristiwa tersebut, atau dari ke-6 pertanyaan tersebut merupakan langkah atau bisa disingkat dengan apa, rumus apa? 5W1H atau adik Simba. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke struktur berita. Struktur berita itu ada judul berita, ada kepala berita, ada badan berita, dan bagian ekor. Judulnya adalah keberadaan dalam judul berita sangatlah penting karena berperan sebagai pemikat pembaca untuk membaca isi berita. Kalau kepala berita itu merupakan bagian yang dianggap paling penting karena di situ mencangkup atau berisi unsur-unsur berdasarkan tadi 5W1H. Berarti di kepala berita itu ada kapan terjadinya, bagaimana terjadinya ya. Terus lanjut yang ketiga adalah badan berita. Badan berita itu berisi bagaimana atau mengapa deskripsi, narasi atau penjelasan detail dari bagaimana dan mengapa peristiwa terjadinya sesuatu. Bagian ekor yang bersifat tambahan. Ya, apabila ini dihilangkan tidak akan berpengaruh terhadap pokok berita. Oke. Lanjut. Berikut adalah kaidah kebahasaannya. Kalau tadi strukturnya, sekarang kaidahnya. Kaidahnya itu ada verba pewarta atau kata kerja pewarta, ya, memiliki bentuk mengabarkan atau mewartakan, artinya memberitakan ya. Contoh verba pewarta yaitu memaparkan, memberitahukan, menjelaskan, menerangkan, dan mengatakan ya. Nomor 2 yaitu kata kerja transitif. Ya, memiliki ciri kata kerja yang memerlukan suatu objek atau pelengkap. Ya, jadi dia biasanya kalau ciri kata kerja transitif itu diawali dengan imbuhan kan, memperi, memper, dan memperkan. Ya, oke. Untuk adverbia atau kata keterangan berupa kata keterangan waktu dan tempat. Artinya waktunya kapan dan tempatnya di mana.
Lanjut, yaitu ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung itu merupakan hasil kutipan dari pembicaraan seseorang. Kalau kalimat tidak langsung itu melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain. Oke, udah selesai. Oke, ada pertanyaan dari yang tadi saya jelaskan? Bu, Ya, silakan berdiri. apa ciri dari kalimat langsung? Kalimat langsung tadi cirinya itu adalah perkataan dari seseorang, ya. Jadi tanda kutip, ada tanda kutip. Nah, itu perkataan dari seseorang. Ya, oke. Udah jelas? Ya, Bu. Selanjutnya, ya. Ya, berdiri. Bu, bagaimana caranya dapat menemui kalimat tidak langsung? Ya, bagaimana caranya menemui kalimat tidak langsung tadi? Jadi seseorang itu berkata lalu disampaikan di berita tersebut. Jadi itu adalah ciri dari kalimat tidak langsung, ya. Oke. Udah paham semuanya? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya tidak, kita lanjut, ya. Jadi kalau kalian sudah mengerti apa itu struktur, apa itu kaidah kebahasaan, ya. Jadi kalian sekarang membuat kelompok yang kemarin kita sudah tentukan, ya. Karena nanti akan saya kasih lembar LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Kalian diharapkan dapat dengan tepat menganalisis unsur kebahasaan dan struktur teks berita dengan tepat. Nah, nanti linknya bisa saya kasih ke WA kalian, saya kirim, atau juga di LKPD-nya juga bisa, ya. Oke, silakan kelompoknya. Ini saya bagikan atau buka, bisa lihat ini apa LKS-nya. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti, silakan ditanya. Oke, dikerjakan. Oke ya, di LKPD tersebut di situ ada berita tentang pelajar Indonesia raih emas. Silakan kalian tentukan struktur teks beritanya dan kalian menganalisis kaidah kebahasaan teks tersebut. Ya, dimulai dari start. Iya, jadi kan di sini nanti ada namanya nih. Kalian tulis namanya siapa aja, tulis. Jadi ngerjainnya di sini sama. Iya. Ya. Oke. Kenapa? Panjang. Iya. Itu ya, jadi ngerjainnya di sini. Jadi kalian tinggal di sini aja, kalian cari, lalu kalian nulisnya di sini aja. Ya. Oke. Kalau ada kesulitan bisa ditanya, misalnya ada sesuatu yang nggak ngerti, gitu bisa ditanya, ya. Bagus ya? Bagus dia. Ini bagus nih, coba kasih bagus bertiga. Nulisnya gantian juga nggak apa-apa. Ya. Bagusnya bagusnya 12. Oh, cari ya. Berarti di sini kepala beritanya. Iya, kita baca. Kepala beritanya dari 2 pelajar sampai sini. Apanya? Kepala beritanya. Kalau judul beritanya berarti kan yang ini, kepala beritanya ya.
Iya benar. Itu kepala berita tuh bisa apa? Kan tadi kepala berita tuh diperhatikan lagi, merupakan bagian yang dianggap paling penting. Yang ada 5W 1H, berarti iya. Iya. Di foto yang tadi udah di foto kan? Ya udah, mau bolak-balik gitu. Strukturnya udah belum? Ini aja dulu kerjain, nanti baru yang itu. Ini udah. Yang mana? Asal mana? Enggak. Itu tadi memaparkan, memberitahukan, iya. Memaparkan, memberitahukan, menjelaskan. Nih ada nih, menerangkan, iya. Kayak gini aja nih kan ada contohnya nih. Ambil kalimat yang memang itu ada yang menjelaskan. Iya kalimatnya. Coba tanya bagus deh. Yang mana Gus? Oke, udah semua ya. Kelompok 1 gimana? Udah semua? Udah. Kelompok 2 sudah? Oke, sekarang coba dari kelompok 1 dipersiapkan untuk presentasinya ke depan. Kelompok lain silakan mendengarkan. Nanti apakah ada pertanyaan-pertanyaan atau ada masukan-masukan gitu. Ayo silakan maju ke depan kelompok 1. Hati itu ada kabel ya. Os. Kelompok lain dengarkan, silakan kalian menanggapi, oke? Terus itu apaan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan teks berita menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks berita melalui diskusi kelompok. Yang bernama Ayubi Salma, Anggita Yuliana, Kartika Khairunisa, Aule Intan, Bagus Setio. Analisis struktur teks berita berjudul Berita tentang Pelajar Indonesia Raih Emas. Kepala berita, 2 pelajar Indonesia berhasil meraih medali emas di agak majuan kompetisi kali. matematika dan bahasa Inggris di Majuan. Sydney, Australia. Pelajar tersebut adalah Ronald Rauf Nurima dan Rezvan Arsyad Arda. Mereka mendapat medali emas dari ajang yang berbeda. Ronald yang merupakan siswa kelas 10 Sekolah Insan Cendekia Madani meraih medali emas dalam kompetisi The International Mathematics Exam Central 2024. Sementara Rezvan, siswa kelas 8 dari Sekolah Kesatuan Bangsa Yogyakarta, berhasil mendapat medali emas dari kompetisi The Junior English Olympiade. Sebuah berita hal ini membuktikan bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan yang tidak kalah dari pelajar di negara maju seperti Australia dan Inggris, kata Najib dikutip dari laman resmi Kemendikbud Senin 22 bulan 4 2024. Chevening hingga GKS, kemenangan ini tentu dapat menjadi modal untuk bisa tampil lebih percaya diri sebagai anak Indonesia masa depan yang maju. Lanjut dia, senada dengan Najib, Koordinator Fungsi Pensosbud KJRI Sydney, Abdul Nazar, juga memberikan apresiasi atas prestasi yang telah dicapai kontingen Indonesia di kompetensi matematika dan bahasa Inggris. Nazar berharap kedepannya akan lebih banyak lagi Nazar berharap kedepannya akan lebih banyak lagi pelajar Indonesia yang dapat meraih prestasi internasional pada masa depan. Menurut Nazar, lomba semacam ini dapat menjadi ajang untuk membangun jaringan dan kerjasama atas sekolah di Indonesia dan Australia maupun negara lainnya, ucap Nazar. Verba Pewarta, 2 pelajar Indonesia berhasil meraih medali emas di kompetisi matematika dan bahasa Inggris di Sydney, Australia. Pelajar tersebut
adalah Ronald Rauf, Nurima, dan Resvan Arsyad Ardana. Verba transitif, meraih medali emas dalam kompetisi The International Mathematics Exam Center 2024. Kata keterangan, hal ini membuktikan bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan yang tidak kalah dari pelajar di negara maju seperti Australia dan Inggris. Kata Najib dikutip dari laman resmi Kemendikbud Senin 22 bulan 4 2024. Kalimat langsung dan tidak langsung. Menurut Nazar, lomba semacam ini dapat menjadi ajang untuk membangun jaringan dan kerjasama antar sekolah di Indonesia dan Australia maupun negara lainnya, ucap Nazar. Oke, udah. Ayo, kelompok lain, apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Ya, silakan berdiri. Ya, Asya, silakan. Kalimat apa langsungnya? Kalimat kata tidak langsungnya. Kalau dibedakan kalimat langsung apa? Tadi kan kamu bacanya kalimat langsung dan tidak langsung gitu. Coba kalimat langsungnya yang seperti apa? Yang tidak langsung. Oke. Ditulis kan tadi? Nada dengan Najib, koordinator fungsi Kemdikbud KJRI Sydney, Abu Nazar juga memberikan apresiasi atas prestasi yang telah dicapai kontingen Indonesia di kompetisi matematika dan bahasa Inggris. Oke, udah? Udah cukup ya? Udah, kalau sudah tidak ada, terima kasih untuk presentasinya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian secara berkelompok. Sekarang coba kita simpulkan bersama-sama ya. Ya, berarti tadi yang ditanyakan itu yang di awalnya apa sih strukturnya? Iya, judul berita berarti judulnya apa? Iya, benar. Pelajar Indonesia raih emas. Nah, di sini apakah kalian ada ingin menyampaikan ide atau gagasan gitu untuk pelajaran selanjutnya seperti apa? Itu? Udah ya, udah paham semua? Nah, selanjutnya nih saya mau bertanya nih sama kalian. Apakah kalian menyukai pembelajaran seperti ini? Kalau nanti belajarnya seperti ini terus semangat ya. Semangat ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Bersiap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Silakan boleh pulang. Oke, udah.